Oke, baiklah kita akan mulai belajar pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya anak semua? Baik. Alhamdulillah pada baik ya. Siapa hari ini ada yang nggak masuk nggak? Alhamdulillah pada masuk semua 30 orang dengan lengkap. Oke, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, yang akan dipimpin oleh wakil kelas kita. Pada Hana, silakan Hana pimpin doa pada pagi hari ini. Siap. Berdoa. Oke, terima kasih Ana yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita sebelum pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu yuk. Semuanya berdiri. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Semangat, kita melakukan ice breaking dulu yuk ya. Kita melakukan ice breaking. Ayo, mulai. Semuanya gerakan, ayo. Ayo semuanya gerak. Ada 7 kebiasaan. Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, bayangkan kalau kamu menjadi ketua kelas, bagaimana cara kamu menghubungkan nilai sila kedua kemanusiaan adil dan beradab dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membuat tatanan kelas yang adil untuk semua temanmu? Bagaimana cara menghubungkannya? Siapa kelompok yang ingin menjawab? Ayo, hubungkan. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya menghubungkan nilai sila kedua dengan sila kelima kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membuat tatanan kelas yang adil untuk semua temanmu. Kita. Ya. Oke, ada yang mau jawab? Ayo Yulia, apa jawabannya? Membuat kesepakatan dengan teman kelas sesuai kesepakatan. Membuat kesepakatan bersama dengan teman kelasnya yang disetujui oleh satu kelas. Bagus, oke, tepuk tangan buat Yulia. Kalau semuanya sepakat, berarti semuanya sepakat setuju. Kalau sudah setuju, berarti semuanya harus bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab atas kesepakatan kelas. Oke, bagus. Cut lagi Dit. Tentunya, coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, pahlawan super penjaga kerukunan bangsa Indonesia. Ya, itu kalau dilihat tuh pahlawan supernya, coba kalau kalian kasih nama, siapa namanya? Ada yang punya usul? Siti. Ya nama-nama yang sesuai dengan superhero apa? Hah? Lady man. Lady perempuan, man laki-laki, masa perempuan laki-laki? Apa? Apa? Super girl. Ya. Berarti perempuan super. Oh, perempuan super penjaga kerukunan bangsa Indonesia. Oke, kalau kalian lihat dari gambar ini, ya, gambar ini kalian lihat nilai-nilai Pancasila apa sih yang bisa kalian lihat dari gambar pahlawan super ini? Yuk.
Apa? Tunjuk tangan, ayo. Apa kira? Memberantas korupsi. Oke, sekarang coba kalian lihat nih gambar ini. Ini gambarnya bagus gak? Ada nggak yang tahu cara buatnya sih gimana sih? Hah? Pakai apa? AI. Sekarang namanya bukan AI, namanya KA. KA itu kecerdasan artifisial. Kalau hari ini bisa kalian bikin dengan menggunakan hanya tulisan aja. Itu namanya kecerdasan artifisial, ya. Mau nyoba nggak? Mau nyoba nggak? Mau, nanti kita coba ya. Kita akan belajar bagaimana hari ini kita akan belajar berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional mata pelajaran PKN yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, ya. Nanti Bapak akan langkah-langkahnya gimana kalian bisa membuat komik yang sesuai dengan nilai Pancasila, membuat gambar pahlawan super, ya. Nanti kita akan belajar itu hari ini. Ikat deh. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama memahami hubungan nilai-nilai Pancasila yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menerapkan sila-sila dalam Pancasila dan memberikan contoh nyata dalam penerapannya. Ada kata-kata yang asing bagi kalian di sini? Apa? Apa? Tunjuk tangan. Ada kata-kata yang asing nggak? Apa? Ayo. Berpikir komputasional. Oke. Nanya kata-kata yang asing tentang berpikir komputasional. Tadi baru nanya apa berpikir komputasional itu apa sih Pak? Oke. Berpikir komputasional memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, dengan menggunakan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah. Jadi kalian diajar berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara berpikir komputasional. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang cara berpikir komputasional. Sekarang ya, kita masuk ke bagian abstraksi dalam berpikir komputasional. Bapak sudah bagi-bagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Bapak akan membagikan LKPD. Ya, LKPD itu lembaga kerja peserta didik per kelompok. Oke, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kalian dapat sila keberapa, ya, dan kalian mengelompokkannya berdasarkan nilai-nilai sila yang kalian lakukan sehari-hari, ya. Itu Bapak sengaja menempelkan bukan nama silanya, lambangnya. Nah, ayo jangan sampai salah. Lambang kepala bantai itu sila keberapa, lambang bintang sila keberapa, lambang padi dan kapas sila keberapa, ya. Kalian disuruh tugas kalian itu menguraikan nilai-nilai sila dari masing-masing Pancasila tersebut sebanyak 5. Ya. Kita mengabstraksi nih, membagi-bagi, ya. Oke. Dikat ya. Oke, nanti masing-masing kelompok melakukan abstraksi atau menuliskan kata-kata kunci setiap nilai-nilai silanya. Ya, kata kunci itu contoh misalnya pahlawan super penjaga kerukunan, kata kuncinya apa di sini? Pahlawan, ya. Jadi misalnya kalian nilai sila yang pertama sholat tepat waktu, kata kuncinya apa? Sholat, ya. Kenapa kata kunci sholat? Karena sholat itu berhubungan dengan Tuhan. Nanti setiap nilai-nilai Pancasila itu kalian cari kata kuncinya masing-masing, paham? C.
LKPD yang sudah kalian buat dengan menuliskan nilai-nilai Pancasila dalam masing-masing sila. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat perintah di aplikasi KA. Ya, ini sama saja seperti kalian berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Prinsip berikutnya yaitu berpikir algoritmik, yaitu menyusun setiap langkah demi langkah atau kata demi kata atau perintah demi perintah agar menghasilkan menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Ya, ini coba lihat seperti yang kalian lihat di depan. Ya, tadi kan ada yang bilang ini cara buatnya gimana? Ada yang tahu nggak? Pakai apa? Pakai apa? Pakai KA. Ya, kecerdasan artifisial. Gimana caranya? Ya, Bapak membuat ini dengan apa? Ada yang tahu nggak? Aplikasinya apa Kak? Aplikasi KA-nya apa? Apa ChatGPT? Apa lagi yang bisa buat seperti ini? Meta AI. Terus apa lagi? Hah? Cici. Oh, Bapak baru tahu tuh Cici tuh. Dan Bapak tahu Google Gemini AI. Ya, oke. Kalian, nah, dalam menggunakan aplikasi tersebut, ya, kalian itu harus memasukkan langkah-langkah atau perintah-perintah yang jelas agar jadi gambar seperti ini. Kalau perintahnya nggak jelas, gambarnya juga akan berbeda. Coba sekarang masing-masing kelompok keluarkan handphonenya. Ya, ini ada tugas. Lihat nih di sini. Ya, lihat nih. Kelompok diminta merancang algoritma berupa urutan 3 sampai 4 prompt. Prompt itu artinya perintah teks yang detail. Ya. Yang kalian garis bawahi apa? Yang detail dan logis untuk dimasukkan ke ChatGPT, Google Gemini, dan yang lain-lain. Prompt harus mendeskripsikan adegan, tokoh, dan suasana. Contohnya nih, ya, contoh cara memberikan perintahnya. Gambarkan anak-anak SD dengan seragam berbeda suku sedang bermain sepak bola bersama di lapangan sekolah dengan gembira, gaya kartun ceria. Ini contohnya. Tapi di depannya kalian taruh kalimat magic, kata-kata magic. Kata-kata magic itu apa? Kata-kata ajaib. Tolong, maaf, apalagi? Tolong, maaf, terima kasih. Lo nggak tahu sih, ya. Di depannya kalian buat ketik tolong gambarkan. Biasakan ada kata-kata tolong. Ya. Sekarang yang pertama tugas antum ada 2. Yang pertama membuat pahlawan super masing-masing kelompok. Ya. Jadi nanti yang kalian kelompok buat itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Karena prompt yang dimasukkan itu berbeda. Coba, ya. Contoh, pahlawan super Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tolong gambarkan pahlawan super Indonesia yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu misalnya ya. Nah, sekarang ayo kreasikan dengan kelompok kalian. Tadi kan gambar pahlawan Bapak seperti ini nih. Gambar pahlawan Bapak. Yo, coba kelompok kalian gambarnya sama nggak sama Bapak? Coba masukkan kata kuncinya atau promptnya. Ayo. Pasti diskusi cepetan. Setelah tadi kalian memasukkan prompt tentang pahlawan super nasional
versi masing-masing kelompok. Sama apa beda? Sama apa beda? Coba kalian angkat, pahlawan gambar pahlawannya kalian angkat. Oke, bagus ya. Nih, lagi coba Papa pinjam. Sini, lagi, ya, lagi. Ada lagi sini Nahem. Papa. Oke. Nah, jadi ini masing-masing yang sudah kalian masukkan prompt atau perintah ke ChatGPT, ya. Beda apa sama-sama nih? Beda ya. Berarti masing-masing yang kalian masukkan juga kata-katanya beda. Nih, ya. Masing-masing pahlawan versi kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Ini punya Radit. Kelompoknya Ana. Nih. Lucu banget ini. Sakira sama Nahel. Oke, sekarang tugas kalian kedua, coba kita bikin membuat komik untuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, contohnya nih seperti ini perintahnya. Lihat ya. Tadi kan promptnya hanya membuat satu gambar. Sekarang perintahnya, promptnya kalian masukkan. Tolong buat gambar tolong buatkan komik bergambar anak-anak SD atau anak-anak apa yang menceritakan tentang pengamalan sila. Sila keberapa, Pak? Masing-masing kelompok baca sila keberapa? Ya udah itu, ya. Sekarang silakan masukkan. Ya, tolong buatkan komik bergambar anak SD. Ya, ayo. Ya, promptnya harus jelas ya, supaya gambarnya juga bisa jelas. Semakin jelas perintahnya, gambarnya itu juga nanti akan semakin jelas. Sudah belum? Yo, diskusi dong, diskusi. Ya, diskusi. Kena video, Mar. Oke, sekarang lebih jelas lagi. Ya, tolong buatkan beberapa komik bergambar yang menjelaskan pengalaman sila keberapa dan jelaskan gitu. Ya. Oke, ini contoh Bapak ya dalam di Google Gemini ya. Google Gemini Bapak memasukkan prompt, tolong buatkan komik bergambar anak SD yang sedang mengamalkan sila Pancasila ke-1. Ya, benar-benar sudah menjadi komik cerita bergambar. Ini yang Bapak masukkan promptnya. Ya. Ini ada 10 gambar di sini beserta tulisannya, ya. Bisa kalian lihat. Ya. Tuh. Oke, nah ini ya. Cerita bergambar tentang mengamalkan sila Pancasila ke-1. Oke. Bagus. Sekarang kalian buat seperti itu, mau pakai ChatGPT, Gemini AI, boleh ya. Ini jangan di atas dong. Jangan. Kalau di bawah atau di mana gitu. Oke, setelah kalian menyelesaikan pekerjaan kalian, saatnya masing-masing kelompok melakukan presentasi apa yang sudah dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Oke, kelompok pertama, silakan untuk caranya kelompok kreatif maju untuk mempresentasikan hasilnya. Dikat, ayo dimulai dari RKPD, jelaskan sila Pancasila, pengamalan sila keberapa itu RKPD-nya? Pengamalan sila keberapa kalau benteng? Apa aja yang pertama?
Yang kedua, kencang. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, berikutnya gambar pahlawan. Siapa yang mau menjelaskan apa prompt yang dimasukkan ke chat GPT-nya? Apa? Gambar pahlawan. Deketan. Hasilnya? Ya. Berikutnya yang itu. Ayo, kencang. Kencang. Bagus, kita lebih kreatif. Hasilnya seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Komik anak Indonesia berpengalaman silat kelima. Ya, itulah hasilnya. Ya, itulah hasil dari pencarian kelompok bernalar kritis, ya, antara pahlawan sama komiknya. Dan silakan LKPD-nya dibacakan. Yang kencang, Hana. Yang pertama, menjaga kebersamaan masyarakat semuanya. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Tiga, bersikap adil kepada sesama manusia. Yang empat, saling menolak Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dapat menjelaskan pengenalan sila pertama, yaitu Tuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama nilai Pancasilanya adalah beribadah sesuai agamanya masing-masing dan yang ketiga tidak mengganggu orang yang beribadah. Yang ketiga membaca kitab suci setiap hari. Yang keempat berdoa sebelum mengawali aktivitas. Yang kelima menghargai hari besar keagamaan orang lain. Terus di sini kita juga membuat komik yang kita program dengan tolong gambarkan komik anak SD yang mengamalkan sila satu dengan gambar yang jelas dan 3D. Dan kita juga membuat pahlawan, yaitu dari programnya adalah tolong gambarkan pahlawan kerukunan dengan latar belakang Monas dan membawa bendera Indonesia dan dengan menampilkan tulisan penjaga kerukunan Indonesia. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi masing-masing kelompok sudah presentasi ke depan. Sekarang mari sama-sama kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Masing-masing kelompok ada kesimpulan. Ayo, ngomong dulu apa Yul? Ya. Oke, yang pertama karena nilai Pancasila itu saling berhubungan. Yang kedua kita mempelajari aplikasi KA membuat gambar pahlawan atau gambar komik. Ada lagi nggak? Siapa yang mau lagi? Oke, Hana silakan.
kan imajinasi kita, tapi dalam bentuk gambar. Oke, bagus. Ini kita rangkum bersama-sama ya, bahwa yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila itu saling apa? Saling berhubungan. Terus yang kalau kita sudah mempelajari tentang KA itu bisa mempermudah apa? Mempermudah pekerjaan manusia. Tadi kalian memasukkan apa namanya? Memasukkan apa namanya? Prom itu apa, prom? Kalimat apa? Kalimat perintah. Dalam memasukkan prom harus apa, yo? Harus apa? Harus detail, apalagi? Jelas, apa? Ada kata-kata tolongnya, oke boleh, apalagi? Tidak bertele-tele. Intinya harus dalam memasukkan prompt di chat GPT, dunia AI harus jelas. Tadi kan asik makanya ada tuh, ya. Pas saya nggak nemu-nemu nih komik bergambarnya, ya. Akhirnya memasukkan promptnya itu harus jelas, baru bisa apa? Baru bisa muncul. Berarti KA itu membantu kok dalam pembelajaran. Membantunya dalam hal apa? Mempermudah kita belajar. Oke, bagus. Cut kemarin. Oke, sekarang mau tanya, tantangan terbesar dalam memakai KA, ChatGPT dan Google Gemini tadi yang menurut pengalaman kalian apa? Tantangan terbesarnya? Apa? Apanya yang bisa dibedakan? Kualitas gambarnya susah dibedakan antara yang apa? Yang asli dengan yang AI ya, karena semakin hari semakin mirip, semakin canggih. Terus apalagi dalam soal prompt? Tantangan terbesar kalian dalam membuat prompt atau perintah itu harus apa sih tantangan terbesarnya? Harus jelas apanya? Kenapa harus jelas? Apa? Ayo, yang kencang Sakira. Ya, agar yang dimunculkan oleh kita itu lebih apa? Lebih sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita inginkan. Kalau kita pengen, misalnya tadi di sini, kalau hanya mengetik pahlawan super, yang keluar bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau kalian lebih detail, tolong buatkanlah pahlawan super laki-laki, ya. Nah, yang keluar pasti pahlawan super laki-laki, nggak mungkin perintahnya pahlawan super laki-laki yang keluar perempuan. Makanya harus lebih jelas. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mata pelajaran PKN yang terintegrasi dengan KA atau kecerdasan artifisial. Gimana belajar hari ini? Seru nggak? Serunya kenapa? Bawa HP katanya seru Pak. Iya. Terus apa lagi? Iya, kita bisa mempelajari tentang KA atau coding. KA itu tidak hanya bisa membuat gambar aja, tapi apa aja. Perintah apa aja, video juga bisa sebenarnya. Terus apa lagi? Kalau mau curhat, bisa nggak kalau mau curhat? Nah, tapi sekali lagi Bapak tekankan kalau KA itu tidak punya apa? Tidak punya perasaan. Ya, oke? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.